mic-nya gue lupa, takut kurang nyolok. Oke, mic udah aman. Oke, sudah record. Halo semuanya, kembali lagi di channel Dani Moto RC. Sudah lama tidak ngevlog, ya Allah, aku kangen sekali dengan YouTube ini. Sekali ini ngevlog, pinjam motor orang, gede lagi kan motornya. Ini adalah motor Honda Forza 250. Kapan lagi kan kita nyobain motor matic sebesar ini. Untuk posisi riding ini jujur ini terlalu nyaman sih bro. Touring jauh sih lu udah nggak usah mikir ini. Barang-barang udah aman dalam bagasi, bagasinya gede banget. Kalau nggak salah 48 liter. Tankinya tuh 11,5, kalau nggak salah 11 literan lah. Itu gede banget. Segede apa ya? Mungkin segede motor-motor naked kali ya. Aduh, ini motornya agak ngeri juga nih. Anjir, motor gede gini kaki gue jinjit bro, serius bro. Ini kalau misalkan gue duduknya full mundur ya, full mundur sampai batas sandaran itu. Nah, ini kaki gue bener-bener lurus banget. Lurus banget. BTW tinggi gue 163 cm dengan berat badan sekitar 50 kg. Mengendarai motor ini dengan ukuran badan segitu cukup agak ngeri. Ngerinya adalah sebenarnya ngerinya bukan pas di bawahnya ya, tapi pas lu muter balik, pas lu berhenti. Kaki gue tidak cukup panjang untuk menahan bobot motor ini ya. Karena motor ini bobotnya cukup berat ya, sekitar 180-an kilo kalau nggak salah. Untuk suspensi depannya enak banget, jujur. Ini suspensi depannya jauh lebih enak dari motor gua. Sonic 150 ya, jelas beda lah. Beda kelas, beda harga, beda segmen. Karena ini juga motornya dia CBU Thailand. Untuk yang belakang menurut gue cukup. Jadi dia tuh karakternya memang agak cukup keras, suspensi yang belakang. Tapi kenapa keras? Karena kalau boncengan itu enak banget, gue yakin. Karena tadi sempat nyobain sama Vincentus Aditya, nyobain depan rumahnya, kena tanggul-tanggulan, itu enak banget kalau buat boncengan. Tapi kalau untuk sendiri memang rasanya keras. Tapi untuk jalan yang bumpy seperti ini, oh my god man, ribonnya enak banget, seriusan, gua nggak bohong, ini ribonnya enak sih. Apalagi dengan bobot badan gua yang segini, ini gua lepas tangan di 80 km per jam kurang lebih, like nothing. Sampai gua bisa lepas tangan pun kayak nggak ada masalah bro. Ini motor stabil banget, astagfirullah bapak. Kalau mau ke kiri, itu saya kiri pak ya. Dasar kanan, belok kiri tiba-tiba. Terus fitur yang paling gue suka di motor ini adalah electric leveling windshield. Ini kalian tinggal pencet tombol ini aja. Ini untuk naik ke atas. Ini untuk mengurangi terpaan angin ke badan, sangat-sangat berkurang. Kalau misalkan ini di atas, cuman gerah ya. Kalau siang hari ini ditutup tuh gerah. Jadi kita turunin aja. Naik turunnya sudah elektrik. Jadi ya bisa buat mainan kalian kalau lampu merah. Nah ini nih, ngomong-ngomong lampu merah, kalian bisa lihat kaki gua sangat jinjit. Ini ujungnya doang bro, ini sepatu gua ujungnya doang nih yang napak. Gua harus duduk agak depanan sampai bisa napak gitu loh. Terus motor ini juga udah ada kill switchnya sebelah kanan, ada hazard juga. Ini ada hazard. Hazardnya kurang lebih sama kayak PCX. Ini ada info B, ini buat lihat time elapse. Time elapse tuh kayak berapa lama kalian naik motor. Ada average consumption, ini 29,4 per liter. Cukup irit untuk motor hitungan 2,5 di dalam kota ya. Karena tadi juga udah beberapa kali dicoba sama temen gue juga. Udah sama trip A trip B untuk yang info A. Kalau untuk info B itu untuk ngeganti yang bawah ini. Ini ada range, masih untuk bensin segini dia masih kuat sekitar 251 km per jam. 251 km, sorry kok per jam sih. Terus ini real time consumption kayaknya. Coba nanti kita lihat ya. Terus di bawahnya ada informasi mengenai aki juga, sama temperatur luar, temperatur udara sekitar. Yes, di sini ada real time consumptionnya sekitar 40 km per liter kalau dengan kecepatan segini. Terus kalau kalian pencet lagi info B yang tadi, itu ada total kilometer ya. Ini baru 6.000 kilometeran. Mungkin karena ini motor test ya, jadi nggak terlalu banyak dipakai juga sih sebenarnya. Untuk akselerasinya enak banget. Gua tidak merasakan sama sekali ada lag. Ini jadi tenaganya rasanya ngisi terus. Menuju ke 80 km per jam aja kayak effortless. Bahkan gue udah hampir cepet tadi.
Untuk getaran mesin juga tidak terasa ya, jadi sangat-sangat halus, smooth riding lah pokoknya. Apalagi nih stangnya juga bandulnya cukup gede, jadi ya cukup bisa menahan meredam getaran lah ya dengan baik gitu. Anyway, kalau misalnya lagi kayak gini jalan di 80, ini kan anginnya cukup terasa ya. Kalau mau mengurangi angin tinggal dinaikin. Iya. Ini adalah fitur yang paling gua suka, bro. Kalau di Honda ADV itu kan leveling windshieldnya dia masih manual kan, diputer ya kan. Walaupun itu juga udah inovasi yang sangat bagus ya. Nah kalau ini udah lebih bagus lagi, dia udah pakai elektrik, tinggal pencet-pencet aja. Ini gue jalan ke arah Salabenda ya, yang mana nih betonnya lumayan bergelombang. Menurut gue bantingan shocknya masih nyaman banget. Joknya cukup empuk loh. Padahal ini jok standar, jadi enak lah. Ke pantat juga tidak nusuk-nusuk lah rasanya. Jadi kalau kalian punya 90 juta rupiah, nganggur dan pengen menikmati motor yang bisa dibilang cukup premium ya, gue rasa ini salah satu pilihan yang oke lah. Aduh, ayo nun Kang. Anjir, radius putarnya gede juga. Berasanya gede ya radius putarnya ya. Gue takut kalau mau muter terlalu kalau mau muter terlalu tajam gitu loh. Motornya gede banget coy. Ini coba kita tarik. Terbang bro, ngeri bro. Tadi gue 120 kayaknya deh. Coba gue mau tes akselerasi ya. Kita cari dulu tempat berhenti yang enak. Oke, motor ini juga ternyata udah dilengkapi dengan traction control ya. Gue lupa nama istilahnya, tapi udah ada traction control, jadi insya Allah aman lah. Terus ada ABS juga, depan belakang jelas. Oke, belakang aman. Yuk dari 0, ini dari kondisi diam ya. Oke, 40, 60, 80. Ada mobil. Ada mobil. Kalau nggak ada mobil mungkin bisa, cuman ya 0 sampai 80 segitulah. Apalagi tinggal gas ya. Kalau motor manual kan masih lu harus oper gigi. Ini cocok sih buat gua yang mageran sebenarnya. Buat dalkot macet-macetan masih oke, walaupun spionnya harus agak dilipat kalau mau filtering, karena ini bisa dilipat spionnya. Untuk tenaga no komplain, torsinya badak. Ya untuk ukuran 250 cc, apalagi motor matic yang sebenarnya power lossnya cukup banyak di CVT, tapi gua tidak merasakan power loss yang cukup banyak. Jadi begitu buka gas, tenaganya langsung bong. Wow. Nih, torsinya wah berasa banget sih. No. Jadi dia tuh torsinya bukan yang jerky banget, delivery powernya smooth, tapi torsinya ngisi. Itu yang gue suka. Tuh, gila smooth banget bro. No, tiba-tiba 90. Itu baru setengah gas. Gimana kalau full itu diterusin sampai 140 kayak nyampe nih motor. Karena ini motor orang, gue juga dipinjemin gitu, jadi harus tahu diri lah. Sama kalau ngeliat cover ini tuh, gue jadi ingat sama PCX 160 yang terbaru, yang ada cover ini. Ya mungkin itu juga terinspirasi dari motor ini karena ya masih pabrikan yang sama gitu, masih merek yang sama. Coba kita lihat lagi AVG consumption-nya. Wah, gue cukup boros ya. Kita ada di angka 25,5 karena gue dari tadi cukup bejak-bejak juga. Nah, ini di sini Jalan Soleh Iskandar, betonnya rada bumpy. Kita coba lagi untuk suspensinya. Wow my god, untuk manuver enak banget bro. Anjir, gue pengen beli motor ini. Gila, ini bonceng bini, bawa touring juga lu nggak usah pusing bro, tinggal gas aja. Oh bener bro, wah beneran ini suspensinya enak cuy. Jalan yang tadinya bumpy itu nggak begitu berasa. Wah ini sih buat boncengan ya kan, bawa harim, jalan jauh, barang-barang taruh di bagasi ya, mungkin kayak trip singkat kayak 2-3 hari ke Bandung, ke Cirebon misalnya, atau ke Jogja. Naik motor ini lewat Panturaan kayaknya enak sih. Kalau anginnya terlalu kencang tinggal ditutupin seal, apalagi kalau misalkan hujan juga muka kita nggak terlalu banyak kena air pasti. Pokoknya motor cakep banget lah, enak banget bro. Dan yang gue suka adalah posisi kakinya itu bisa bener-bener ke belakang gitu loh, bisa ke belakang banget ya, bisa ke depan, bisa di tengah, ya suka-suka lah. Nah ini bentar nih, di depannya ada tanggulan nih. Ah nggak berasa bro,
Nih tanggulannya agak gede sebelah sini nih. Untuk sok depan ya, empuk banget. Kalau yang belakang memang dia ribbonnya itu cukup stiff ya, gua rasa karakter ribbon sok belakangnya cukup keras. Jadi dia gak banyak mantul-mantul lah. Nih gue nyobainnya masuk komplek orang aja bodo amat. Yang penting yang banyak tanggul aja dah, biar biar kerasa gitu nih. Satu, dua, depannya empuk, dikombinasikan dengan belakangnya yang stabil, tek gitu loh. Gue suka banget sih. Oh, torsinya mah udah paling mantep lah ini. Bahkan dari putaran bawah nih, dari RPM berapa nih? RPM 2000, 3000 tuh. Oh my god, berasa ketarik tuh, nggak jambak banget ini motor. Ini gue sengaja ya nyari jalanan komplek yang apa ya, yang banyak belokannya, karena buat ngerasain agility-nya. Anjay, agility. Kita belok. Buat dipakai belok juga enak banget ini. Oh my god. Oke. Ya mungkin segitu aja tes headnya. Cukup keren motor, enak banget posisi ridingnya. Kaki kalian bisa taruh sini, bisa di sini, bisa dilurus. Nah ini yang tadi gue bilang ada sandarannya. Ini enak banget sandarannya buat pantat kalian pokoknya. Kalau untuk boncengan gue nggak tahu ya. Ini kayaknya boncengan juga cukup lebar, jadi harusnya sih enak ya, nggak terlalu pegal. Keren banget coy. Enak. Oke, segitu aja videonya. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.